Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Kanal Ken. Di cerita horor kali ini, saya akan membagikan cerita dari Kaskus yang dibagikan dan ditulis oleh Rare Pain yang berjudul Misteri Gunung Salak. Santaikan badan, rebahan jika mau rebahan, siapkan headset, dan kita langsung saja ke ceritanya. Cahor, cerita horor. Gelap. Gak ada cahaya sedikit pun di sini. Belum pernah gua merasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana. Mengapa suara gua gak keluar? Sekuat tenaga gua berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah gue seorang bisu yang berusaha berbicara lantang. Makin gue teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suaranya aneh, yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga gue gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kaki gue yang terseret-seret. Menjauh. Gue berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas berbentuk satu kata yang pantang diucap pendaki. Mati. Awal pendakian. Klakson Metro Mini terus menyalak nyaring, seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobil gua untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila. Masa gua harus mati konyol nerobos rel? Suntuk banget gua. Apa gue nerima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama sebelum gue nerima ajakan Bayu, sahabat gue untuk memuncak. Oh ya, nama gue Kiki. Usia gue 23 tahun, dan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gue dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini kali pertama buat gue untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gue, Bayu itu lahir bukan dari rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata gue sih, biasa aja, gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pencinta alam aja, tapi aslinya dia jarang naik gunung. Cuma suka sesumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu-bumbu di ceritanya. Tapi buat gue yang tahu semua kartunya, gue cuma diam aja dan bilang, ya mungkin sih gitu. Kalau ada teman yang nanya bener enggaknya cerita si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B. Singkat cerita, akhirnya gue berangkat juga dengan Bayu dan Ismail dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka, yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena itu akan membuat penghuni gunung murka. Gue adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun ia cancel berangkat di menit terakhir karena nggak mendapat cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok. Karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia juga udah 2 kali
berhasil muncak gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba. Dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP, dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gue memotret, cara aneh, foto yang gue ambil gak pernah fokus, dan selalu berbayang, sampai akhirnya Bayu gak sabar, dan mengambil alih untuk memotret. Ah, bego amat lu, Ki. Masa moto aja lu gak becus? Bagaimana di atas nanti? Nangis lu minta pulang? Gue udah gak heran lagi sama sikap Bayu. Yang songong memang begitu sikap dia. Jadi gue gak ambil pusing. Tapi yang bikin gue heran dan aneh, kenapa foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gue buang-buang jauh pikiran negatif. Takut diaminin setan. Apalagi kita baru saja mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi menambah kesan angker gunung ini. Tapi lagi-lagi gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Dan gue menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal. Walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang-tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gue tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang semakin deras, gue mendengar suara desahan napas seseorang. Shh. Lu dengar suara orang napas gak? Itu dari arah situ. Napas? Enggak, Ki. Kalau lu, Bay? Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gue tunjuk. Ah, perasaan lu aja kali, Ki. Cuman suara hujan itu. Iya mungkin. Karena dingin gue jadi berhalusinasi kali ini ya. Tapi sebenarnya gue cukup yakin kalau itu adalah suara napas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gue kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar kami mendengar suara langkah mendekat, dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lu dengar suara napas mereka ya? Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya nggak mungkin lah, Il. Mereka kan datang dari bawah. Suara napas yang gue dengar itu datang dari sana. Gue kembali menunjuk ke arah semak-semak. Ya udah kalau gitu benar itu hujan, Ki. Malas berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki. Dan setelah bersalaman, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi salah satu teman kita berhalangan. Memang kenapa, Bang? Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita. Kita mau muncak. Adek-adek mau ke bawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh, Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. Lu penting jaga kelakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman sangeunahna, jeung tong sok ngaruksak alam. Yang kira-kira artinya kayak begini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan metik tanaman sembarangan, jangan merusak alam. Hamdan mundur teratur dan tampaknya nggak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadi kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak
dan gue meminta waktu untuk beristirahat, karena karir gue terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek lo Ki. Jangan cengeng lah, ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri. Gue nggak cengeng, tapi sumpah karir gue berat banget. Ya sudah, kita istirahat dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gue. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya. Mengembuskan asapnya ke arah gue, jelas gue mundur menghindar semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat-kamit. Setelah itu Kang Daud memberikan botolnya kepada gue. Minum dulu dik, biar kuat jalannya. Gua nurut dan minum seteguk dua teguk, lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih Kang Daud itu. Pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya gua mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi, dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gue sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gue merasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi gue merasa bukan hanya karir gue yang bertambah berat, tapi kaki gue juga semakin berat melangkah. Seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gue juga merasa nggak setuju dengan Bayu, tapi gue ngerti banget adat Bayu, sehingga gue ngajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lu ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu, karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. Udah, tenang aja, aman kok kalau pergi sama gue. Lagi pulang gak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gue pergi sendiri juga gak apa-apa, lu berdua ngapain juga ikut. Duh, perut gue kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lu kebelet berak? Dah lo, sini aja selesaiin urusan hajat lu, gue pergi sama Kiki aja. Setelah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius gak apa-apa Ki? Ismail ngelihat gue untuk minta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati gue menjawab, iya deh gak apa-apa Mail. Gue pergi berdua sama Bayu aja. Bay, nanti kita cepat aja biar gak keburu gelap. Iya santai Ki. Gue dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan gue melihat pemandangan di sekitar. Kabut sudah mulai turun. Gue melihat jam tangan gue waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasananya jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa, sekarang bulu kuduk gue mulai meremang. Apalagi pas gue dengar bunyi-bunyian alam, walau sayup-sayup jauh terdengar. Tapi gue merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Sekarang gue mulai parno. Woi Bay, cepetan dong. Ntar dulu Ki, gue sekalian kencing nih. Di situ bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Buat ngusir ketakutan gue mencuci muka gue. Gue merasa ada orang di belakang gue. Sontak gue menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gue bernapas lega. Ternyata pendaki lain, bukan jurig atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, gue mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri saja Kang. Teman Akang mana? Gak ada. Saya lagi solo trekking. Dia tersenyum.
Ya sudah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah tercium bau busuk. Perasaan gue langsung gak enak. Baru gue sadar kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gue menoleh, dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru berapa langkah gue pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru gue menyusul Bayu. Bay, Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini, cepat. Ngapain sih lu buru-buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan Bay. Tadi gue ketemu setan. Gue setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah hoki dong lu lihat setan. Kata emak gue kalau lihat setan tuh lu mau dapat duit. Gak lucu lu Bay. Buruan ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih lo lihat nih jimat gue. Gak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung. Terserah lu Bay, tapi please cepetan deh. Kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gue gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngelihat ketakutan gue. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik lagi ke tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali gue merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh tapi nggak sampai-sampai? Kok kita sudah berjalan cukup jauh tapi nggak sampai-sampai? Belum lagi di sepanjang jalan gue mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Gue ingat kita udah ngelewatin pohon itu. Gue menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjang yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali Ki. Ada-ada aja deh lo. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah gak usah parno gitu. Lu percaya aja sama gue. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut gue. Tapi mau bagaimana lagi? Gue cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh. Biar cepat nyampe. Itu gue ingat patok itu tuh di sana. Yakin lu Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gue. Kan bukan baru sekali gue kesini. Ya udah, gue tandain dulu pohon ini pakai slayer gue. Jadi kalau lu salah kita balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet, kata Bayu. Gue melihat jam waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin. Seiring malam hampir menjelang, suasana mulai gelap dan makin rapat pepohonannya di sekitar kami. Bayu berjalan di depan dan gue berjalan mengikutinya di belakang. Sampai tiba-tiba Bayu terpleset dan jatuh di celah tebing. Dia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay! Gue menjerit panik. Berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya gue berhasil menarik Bayu naik, malahan gue ikut jatuh. Dan kami meluncur turun ke bawah setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap. Dan gue gak sadarkan diri. Sampai gue ngerasa badan gue diguncang-guncang seseorang. Ki, bangun Ki. Lu gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat gue paksain diri buat bangun. Gue ngeliat Bayu mandangin gue dengan raut khawatir. Serius, gue pikir lu lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lu. Pas gue cek napas lu masih ada. Gue agak lega. Kita di mana Bay? Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke atas sana Bay. Bagaimana sekarang Bay? Kita lewat situ aja Ki. Gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hati gue ngerasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan yang kayak gini, pikir gue. Tapi gue gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman gue. Mudah-mudahan kita ketemu warga ya Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Setengah berdoa gue berseru kepada Bayu. Ya udah, tapi hati-hati ya Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita. Lu bisa bangun kan Ki? Tanya Bayu. Saking takutnya, gue lupa mengecek keadaan gue. Selain luka-luka di kaki karena celana gue yang terkoyak, gue ngerasa kaki gue sedikit kebas.
Ternyata kaki kanan gue terkilir hingga Bayu harus memapah gue untuk berjalan. Bayu menawari gue untuk berhenti berkali-kali. Karena melihat kondisi kaki gue mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus jalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walau tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor. Di sisi kanan kiri gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil gue menyerukan untuk segera lanjut, pergi menjauh dari warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gue lapar Ki, yuk kita ke situ. Bay, yakin lu itu warung beneran? Kok gue nggak cium wangi pisang goreng seperti kata lu tadi? Ya beneran lah Ki. Nggak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung beneran itu Ki. Coba aja yuk sana, gue lapar. Dengan memapah gue, Bayu mendekati warung itu dan menyapa teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami. Pada saat Bayu menyapanya, tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada teteh pemilik warung. Teh, ayah pisang gorengnya? Iya sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, teteh pemilik warung menjawab Bayu. Bay, gue pengen pipis. Tiba-tiba gue gak bisa menahan untuk gak pipis. Teh, teman saya pengen pipis. Di mana tuh kamar mandi nak? Ada di belakang, A. Mau gue anter Ki? Bayu menawarkan diri. Tapi gue tahu Bayu tampak tidak sabar menunggu pisang goreng teteh itu matang. Jadi gue mutusin buat coba pergi sendiri. Gak usah Bay, gue bisa kayaknya. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama dengan warung teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Gue masuk. Gue berjongkok dan mulai pipis. Gak lama terdengar orang mengedor-ngedor pintu, tanda tidak sabar. Sebentar, saya lagi pipis. Gue teriak buat menghentikan orang yang mengedor pintu. Gedoran pintu berhenti, dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika gue hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar dimulai lagi, dan makin lama makin kencang, sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Gue berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya ketika gue membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera gue tertatih mencari Bayu. Gue melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang yang gendor-gendor pintu kamar mandi. Siapa ya Teh? Pas saya buka tadi gak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya buka tadi gak ada Teh. Gue yakin penglihatan gue gak salah. Gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada juga orang yang dimaksud teteh ini. Dia gak suka sama yang dibawa AA ini. Suara teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga gue. Dan kontan Bayu tersedak. Gak suka? Gak suka kenapa Teh? Bayu bertanya. Gak suka sama yang gantung di leher AA. Ini maksudnya Teh? Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya dan hanya kepalanya yang berputar menghadap kami. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat gue terkejut setengah mati, yaitu wajah teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, gue segera berlari dengan menyeret kaki gue yang sakit dan gak lupa juga menarik lengan Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Gue terus berlari tanpa henti. Setelah gue yakin kami telah menjauh dari warung tadi dan setan itu tidak mengejar kami, gue berhenti terengah-engah. Napas gue gak beraturan, jantung gue seperti mau pecah. Gue menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lu, Bay? Masih belum pulih sok gue melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin,
Rame. Banyak orang kayak gue juga di sini. Bayu menyungging senyum misterius. Dia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gue. Tuh, kayak yang di sana itu. Bayu menunjuk rimbunan pohon dengan senternya. Jangan ngaco lu, Bay, kalau ngomong. Gak lucu tau. Sumpah, gue takut banget. Gue mau nangis nih. Diam gak lu? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin membuat gue merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini aja ya kita, Ki. Kita tinggal di sini. Ramai sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini ya, Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Gue mundur menjauhi Bayu. Ketika gue melihat di sekeliling Bayu banyak muncul penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu ada akang pendaki di mata air itu. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk gue merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara tertawa khas Mbak Kun dari atas pohon besar. Rupanya Mbak Kun itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Gua mulai menangis ketakutan. Gua berdoa sambil menangis. Semakin kencang gua berdoa, semakin dingin udara di sekitar gua. Gua mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan, yang semakin lama semakin nyaring di telinga gue. Tapi gue nggak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ. Hanya ada gue, Bayu, dan mereka yang sedang mengamati gue. Di antara doa yang gue panjatkan, gue meminta agar Kang Daud mencari gue dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian seolah doa gue dijawab. Tiba-tiba gue mendengar seseorang memanggil gue. Dek, Dek. Suara yang terasa familiar. Gue menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay, sadar Bay, itu Kang Daud memanggil gue di sana. Gue masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu menggeram ke arah gue. Gak mungkin ada Kang Daud, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, gue menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Gue terus berlari menyeret kaki gue, mengikuti bayangan sekelebat itu. Gue lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekeliling gue gelap seketika. Gelap. Kenapa nggak ada cahaya di sini? Belum pernah gue merasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana. Mengapa suara gue nggak keluar? Sekuat tenaga gue berteriak tapi nggak ada satu kata yang keluar. Seolah gue seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin gue teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dan gelap. Tidak. Suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan. Jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga gue gerakin kaki ini untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kaki gue yang terseret-seret. Menjauh. Gue berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas, membentuk suara kata yang pantang diucap pendaki. Mati. Gue terus berlari menyeret kaki sambil menangis. Tolong gue, gak ingin mati di sini. Tolong. Akhirnya gue bisa juga berteriak. Tapi percuma, gue teriak gak ada orang juga di sini. Tapi gue gak mau mati. Gue harus menjauhi siapapun yang mengejar gue di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejar gue. Kang Daud. Gue berteriak memanggil berharap sekelebat bayang mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali gue melihat bayangan itu. Berkelebat menunjukkan arah. Kembali gue berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Gue terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Gue gak kuat lagi berlari.
Tenaga gue sudah habis. Kaki gue juga sakit bukan main. Gue terduduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencari gue dan Bayu, karena semalam kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, gue akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukan gue sedang tertidur. "Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng." "Tolong saya, Pak. Saya tersesat." Gue menangis karena merasa lega akhirnya bertemu dengan bantuan. "Neng bisa jalan? Mari saya bantu sampai bawah." Warga itu membantu gue turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompoknya Kang Daud juga sudah berada di sana. "Ki, untung lu selamat, Ki. Bayu bagaimana?" "Gue ninggalin Bayu di hutan karena gue takut. Dia kesurupan." Setengah terisak, gue menyampaikan keadaan Bayu sama Ismail. "Udah, lu istirahat dulu. Makan terus lu tidur ya. Pasti lu capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya." Ismail memberikan teh hangat biar gue tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajak gue mengobrol. "Udah, tenang kamu, Dek." "Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu?" "Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu." "Alhamdulillah." Gue segera memanjatkan syukur. Gue merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat gue sendirian. "Saya turut berduka, Dik. Yang kami temukan jasad Bayu, Dik. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu." "Maksud Akang? Bayu meninggal di tempat? Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur. Terus Bayu kesurupan, tapi dia masih hidup. Waktu saya tinggalin dia di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh." "Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk dari dunia mereka, Dik. Tapi Bayu sudah meninggal, Dik. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu, Dik." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gua menangis meratapi sahabat gue yang sudah mendahului. "Beruntung kamu tidak ikut makan makanan di dunia mereka, Dik. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka." Terakhir Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu, seraya menepuk pelan-pelan bahu gue. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat gue trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya gue mendaki gunung bernama Gunung Salak. Sampai di sini saja cerita kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like jika suka, komen di bawah jika ada unek-unek, dan share bila kalian berkenan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam cahor, dan sampai jumpa.